Shalom Jemaat City Blessing Palembang. Salam baik yang ada di dalam ruangan. Ya, di gereja ini maupun yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Wah, sekali lagi apa kabarnya hari ini? Ini yang ada online di aplikasi Zoom, apakah bisa mendengar? Oke, mungkin sambil berjalan nanti kita mengikuti. Tapi yang pasti luar biasa sekali perayaan Natal tahun ini, Kak Ita. Karena situasi pandemi, tapi jangkauan kita antar lintas benua, saudara-saudara semua, baik yang ada di ruangan maupun di gereja. Betul luar sekali. biasa ya. Tuhan bekerja secara luar biasa. Amin. Amin. Ini ngomong-ngomong kita nggak bisa dengar dari rumah apa kabarnya, tapi kita percaya dengan iman yang di rumah pun dalam keadaan baik. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari. Baik dan bersuka cita. Amin. Oke, puji Tuhan, sekali lagi kita percaya dalam segala keadaan, kita percaya Tuhan Yesus selalu berikan kita keadaan yang baik. Amin. Ya. Baiklah, kita akan segera memulai ibadah kita, siapkan hati kita, mungkin diawali dengan doa pembukaan, silakan kepada Kak Ita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Yes. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat rahmat-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk segala hal Tuhan yang Kau sediakan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau melayakkan kami Tuhan. Untuk datang Tuhan menghadap tahta hadirat Engkau. Memuji Engkau, meninggikan Engkau ya Tuhan. Menikmati segala kebaikan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan hidup kami dipulihkan di dalam nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk hari di mana kami akan beribadah kepada Engkau Tuhan. Mengucap syukur ya Bapa. Kami akan merayakan Engkau Tuhan hari ini Bapa. Biarlah segala sorak-sorai Tuhan, pujian ya Tuhan, kemuliaan ya Tuhan. Hanya bagi Engkau ya Bapa. Kami persiapkan hati kami ya Tuhan. Hanya bagi Engkau Tuhan Allah yang maha tinggi. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baiklah, kami persilakan kepada tim pujian penyembahan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, baik ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Pada pagi hari ini kita akan beribadah dan merayakan hari Natal. Biarlah sukacita kelahiran Tuhan Yesus hadir bagi kita semua. Amin. Saya akan mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Sorga bergema, kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Kristus Sang Ajaib, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di sorga disembah, yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bata, lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia, Raja damai yang besar.
Kami tahu bahwa perhatian kami itu tidak ada apa tanpa kehadiran. Tanpa kehadiran-Mu buat kami turun dari kami jadi anak manusia dan menyelamatkan setiap daripada kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami memiliki Allah seperti Engkau. Mengucap syukur Tuhan. Seperti balungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyandan-Mu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Amin. Seperti balungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyandan-Mu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal, indahnya Natal di hatiku. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara penyalaan lilin, kita akan menyaksikan dulu sebuah video. Ya, sebuah film. Filmnya luar biasa, dipersembahkan oleh anak-anak muda kita. Ya.
dengan bahasa yang sederhana sekali Kak Ita. Dengan bahasa Palembang. Dengan bahasa sehari-hari, bahasa Palembang. Ya. Mari kita saksikan dan kiranya memberkati semua Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah maupun di dalam ruangan. Ya, mari kita saksikan bersama film judulnya Lahirnya Al-Masih. Mungkin multimedia silakan. Sambil dipersiapkan oleh multimedia, kami juga mengajak kepada Bapak Ibu yang akan bertugas untuk penyalaan lilin setelah ini agar segera bersiap-siap. Kapanan malaikat Jibril dikongkon oleh Allah ke siko dusun yang bernama Nazaret di daerah Galilea. Ke siko betino yang masih gadis yang lah bertunangan ke siko lanang bernama Yusuf, keturunan Raja Daud. Nama gadis itu Maryam. Malaikat itu ngedatangi dia, ujinya. Salam, kau yang dikaruniai, Allah ada bersama kau. Tapi dia ini bingung nian, karena salam tuh. Terus bertanya di jero hatinya, apalah maksud dari salam itu? Tapi uji malaikat itu ke dia. Tidak usah takut Maryam, karena kau lah dapat karunia dari Allah. Jingoklah, kau bakal bunting, terus melahir ke sikok kupik lanang. Kau bakal namanya Yesus. Dia bakal jadi wong yang besar, terus bakal disebut anak dari yang maha besar. Tuhan Allah bakal ngarunia ke dia kursi kerajaan Daud, nenek moyangnya. Dia bakal merentah keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Terus kerajaannya tidak bakal berakhir. Tapi uji Maryam ke malaikat itu. Cak banget itu pasti terjadi. Soalnya aku ini masih gadis, tidak pernah berhubungan dengan lanang. Roh suci bakal datangi kau, terus kuasa yang maha besar bakal nodungi kau. Itulah sebabnya kupik yang kaget kau lahir ke itu bakal disebut suci, anak Allah. Jingoklah Elizabeth dulur kau tu, dia juga lagi bunting 6 bulan. Mogolah dia diomongi mandul, soalnya tak katik yang tak mungkin untuk Allah. Uji Maryam. Aku ini ialah hambanya Allah. Biarlah terjadi ke aku apa yang kau omongkan. Terus malaikat itu pergi meninggalkan dia. Pas tempo hari, Kaisar Agustus metu ke sikok perintah ngongkon supaya mendaftar ke seluruh wong yang ada di seluruh kerajaan Romawi. Inilah ialah pendaftaran yang pertama kali diadoke pas Pak Kirenius jadi penguasa di provinsi Syria. Pengumuman, tiap wong yang netep di kerajaan Romawi diharuskan untuk melalui sensus penduduk di daerah asalnya dewe-dewe. Pengumuman ini sifatnya wajib, terus bakal gancang digawe ke. Mau kasih banyak. Terus seluruh wong pergi mendaftar ke dirinya ke kota asal nenek moyang dia wong dewe-dewe. Jadi Yusuf ini juga pergi dari dusun Nazaret yang ada di Galilea. Dia ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Soalnya dia tuh keturunan Daud. Terus dia ngedaftar ke dirinya bersama-sama dengan Maryam, tunangannya yang lagi bunting.
Paslah di sana, tibalah waktu Maryam untuk beranak. Terus Maryam melahirkan kupek lanang yang pertama, terus dibedomo. Terus tu ditiduknya di jero wadah makanan ternak. Soalnya dak kate tempat nginep untuk dia wong. Dak jauh dari sana, ada penjaga-penjaga kambing domba yang lagi ngingon ternak dia wong pas malam hari. Tiba-tiba tegaklah sikok malaikat Allah di parak dia wong. Terus ada sinar kemuliaan Allah ngelilingi dia wong, sampai dia wong hampir mati ketakutan. Laju uji malaikat itu ke dia wong. Ndak usah takut, karena jingoklah, aku nak ngejuk tahu ke kamu kabar baik yang gawak kesenangan besar untuk seluruh bangsa ini. Hari inilah lahir untuk kamu sikok penyelamat, ialah Al-Masih, Tuan di kota Daud. Terus inilah tanda untuk kamu. Kamu bakal nemu ke sikok kopek yang dibedong, terus terbaring di jero wadah pecuan ternak. Tiba-tiba kejingoanlah bersama-sama dengan malaikat itu pasukan besar malaikat lain yang memuji Allah. Uji pas malaikat-malaikat itu ninggal ke dia wong, terus balik ke surga. Penjaga-penjaga kambing domba itu saling ngomong, "Baiklah, kita pergi ke Bethlehem untuk nengok kejadian tu. Pecah yang lah tunjuk tahu ke Allah ke kita." Laju dia begancang pergi terus nemui Maryam, Yusuf, juga kopek tu yang lagi terbaring di jero wadah makanan ternak. Pas dia wong nyingoknya, dia wong ngejut tahu ke apa yang lah diomongkan ke dia wong pasal budak tu. Terus seluruh wong yang ngedenger ke cerita tu heran pasal kabar baik yang diomongkan oleh penjaga-penjaga tu ke dia wong. Tapi Maryam ini nyimpan seluruh kejadian tu di jero hatinya sambil direnungkannya. Biasa sekali. Kami mengundang untuk Bapak Ibu yang bertugas untuk penyalaan lilin. Yang pertama kami bacakan kepada Pastor Jeffrey mewakili Gembala CBC Palembang. Yang kedua Bapak Aming mewakili tim pastoral. Oke, silakan Pastor. Yang ketiga Ibu Renata mewakili tim musik. Silakan mempersiapkan. Yang keempat, Ibu Angel mewakili para pendoa syafaat. Terima kasih. Bu Renata. Yang kelima, Ibu Irma yang mewakili dari tim pelayanan sekolah minggu. Dan yang terakhir keenam Bapak Parlindungan mewakili jemaat. Baiklah, kepada jemaat yang ada dalam ruangan kami persilakan untuk menyalakan lilin apa nih? Lilin virtual ya yang telah disiapkan. Kita akan menyanyikan lagu Malam Kudus. Malam kudus, sunyi senyap,
Kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan, pesan Natal di tahun 2020 ini. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur kalau tahun ini kami masih diberikan kesempatan dan kehidupan, dan juga untuk merayakan Natal di tahun 2020 ini. Kami sadar betul Tuhan, kami masih ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Dan memang kami percaya bahwa kalau kami masih hidup hari ini, semua dimaksudkan untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, biarlah Natal tahun ini menjadi Natal yang tidak akan pernah kami lupakan. Natal yang akan membawa kami kepada satu tingkatan pengenalan akan Engkau yang lebih dalam. Karena sepanjang tahun ini kami boleh melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan, bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di saat-saat di mana semua orang di seluruh dunia merasakan kegelapan di masa pandemi COVID-19 ini, Kau tetap menerangi hati kami dengan kasih-Mu, dengan pengharapan yang besar daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini untuk kami mendengar pesan Natal. Dan biarlah firman-Mu sungguh-sungguh meneguhkan hati kami, untuk kami tetap memiliki pengharapan yang besar di dalam Kristus Yesus yang telah datang 2000 tahun yang lalu bagi kami semua. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap kita yang siap mendengarkan sabda firman, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi, shalom untuk kita semua. Selamat pagi jemaat Tuhan, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah menyaksikan ibadah ini melalui Zoom. Juga untuk sahabat-sahabat, teman-teman, keluarga-keluarga yang menyaksikan siaran kita, ibadah Natal kita di kota-kota lain, bahkan di benua yang lain. Ada yang di Australia, ada yang di Amerika, ada yang di Eropa. Saya percaya kita semua adalah umat Tuhan, kita semua adalah keluarga Allah. Justru di masa-masa pandemi ini, kesempatan besar untuk kita merayakan Natal bukan hanya di gedung gereja, tapi boleh disaksikan, boleh dirasakan, boleh dinikmati oleh semua umat Tuhan sampai ke pelosok-pelosok pedalaman sekalipun di ujung-ujung bumi. Kita percaya dengan teknologi yang ada, kita bersyukur. Ternyata di masa pandemi ini Tuhan memberikan kita kesempatan yang jauh lebih besar untuk memberitakan kabar baik, untuk memberitakan kabar Natal yang luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan masih tetap dengan tema yang sama sepanjang bulan ini adalah tentang pengharapan. Saya percaya pesan Natal juga tentunya adalah pesan pengharapan yang besar bagi kita semua, amin. Dan judul firman Tuhan yang saya akan sampaikan hari ini adalah pengharapan itu telah datang. Siapa yang percaya pengharapan itu wujudnya adalah Yesus Kristus? Ada amin saudaraku. Pengharapan yang sesungguhnya itu hanya ada di dalam Dia yang memberikan kita kehidupan. Mari kita lihat di kitab Lukas ayat yang ke-11 dan 12 serta ayat yang ke-16. Judul
perikopnya adalah sebenarnya gembala-gembala, tapi judul perikop di atasnya itu kelahiran Yesus. Tapi judul perikop berikutnya itu gembala-gembala. Kenapa begitu spesifik? Perikopnya dibilang gembala-gembala. Nanti kita akan dengar kenapa begitu spesifik Yesus disaksikan pertama kali selain daripada orang tuanya secara jasmani yaitu Yusuf dan Maria, tapi orang yang pertama kali menyaksikan Yesus lahir itu adalah gembala-gembala. Kita baca dari ayat yang ke-11, saya baca ayat yang ke-11, saudara baca ayat 12, ayat 16 kita baca sama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ada amin Bapak Ibu, saudara-saudariku? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa penting kita tahu bahwa Yesus itu adalah pengharapan yang datang ke dunia, pengharapan yang besar yang datang kepada dunia. Karena waktu saya baca sejarah tentang bagaimana keadaan umat manusia pada masa itu, saudara harus tahu sebelum 400 tahun sebelum Yesus lahir, sebelum Masehi, itu terjadi masa yang diistilahkan oleh pencatat sejarah, yaitu the silent age. Ya. Yaitu zaman di mana Allah itu berhenti berfirman. Sedangkan kitab tertua di Perjanjian Baru itu diperkirakan adalah Injil Markus. Ditulis sekitar tahun 40 Masehi. Jadi diperkirakan selang waktu penulisan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu kurang lebih 400 tahun. Saya pernah berkhotbah beberapa waktu yang lalu. Masa yang paling sulit, masa yang paling sukar dialami umat manusia, yang dapat dialami umat manusia bukan ketika ada pandemi, bukan ketika ada bencana, bukan ketika ada penindasan, bukan. Masa tergelap manusia adalah ketika firman tidak bisa lagi didengar. Halo? Ketika firman tidak lagi bisa didengar. Saudara, ingat saya pernah bagikan tentang bagaimana Yeremia, Nabi Yeremia dipenjara oleh penguasa pada saat itu. Itu berbicara tentang bagaimana orang di masa itu ingin membungkam Tuhan dengan membungkam nabinya. Tapi ada masa yang lebih sulit, yaitu masa sebelum Yesus lahir, yaitu 400 tahun sebelum Yesus lahir, dibilang the silent age, di mana Tuhan seolah-olah berhenti berfirman. Saudara, saya yakin dan percaya kita ini masih beruntung. Katakan kepada orang di kiri kananmu, kalau ada di rumah, katakan kita masih beruntung. Sesulit apapun hidup kita, kita masih bisa dengar firman Tuhan. Ada amin? Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kembali kepada fakta Natal. Yang pertama, kita tahu bahwa setiap orang tua pasti ingin anaknya dilahirkan di tempat yang terbaik, betul? Karena seorang anak itu adalah pribadi yang dinantikan. Pribadi yang juga diharapkan, betul? Ada amin Bapak Ibu? Apalagi kalau orang sudah menikah, pasti rindu memiliki seorang anak yang diharapkan, yang dirindukan. Dan saya percaya orang tua manapun pasti ingin anaknya dilahirkan di tempat yang terbaik,
tentunya mendapatkan pertolongan dokter yang terbaik, perawat yang terbaik, yang cakap, ya, serta dengan pelayanan yang terbaik. Ya. Kalaupun pada akhirnya buah hatinya ataupun anaknya harus lahir di tengah-tengah kemiskinan, ya, di tengah-tengah kekurangan atau ketiadaan fasilitas medis, itu pun karena terpaksa. Halo? Mungkin karena mereka nggak sanggup bayar, ya, nggak sanggup membayar biaya persalinan yang sangat besar ataupun sangat tidak memungkinkan mereka punya uang sebanyak itu. Namun Alkitab menyaksikan Bapa dari semua orang tua. Siapa Bapa dari semua orang tua? Allah Bapa itu sendiri. Ada amin. Bapa dari semua orang tua. Sang pencipta, sang khalik yang memiliki langit dan bumi. Alkitab mengatakan dialah pemilik emas dan perak. Dialah pemilik jagat raya ini. Ya. Justru memilih kandang binatang sebagai tempat kelahiran putra tunggalnya. Can you imagine that? Justru di kandang binatang dan ditaruh di palungan. Saudara harus tahu, palungan itu adalah tempat makan binatang, tempat makan hewan. Sangat jelas itu kotor, sarang penyakit. Ya. Tapi itulah tempat untuk membaringkan sang bayi suci, sang bayi yang adalah raja dari segala raja, sang bayi yang tanpa noda dosa diletakkan. Padahal kalau kita tahu dengan segala kekayaan dan kedaulatannya, dengan segala kemuliaannya, tentunya Bapa bisa memilih tempat terbaik untuk anak tunggalnya lahir, betul? Betul Bapak Ibu? Ya. Lengkap dengan segala ranjang yang mungkin bersih, tenaga medis yang mungkin terampil, dan pelayanan yang memuaskan. Tapi nyatanya, faktanya, Bapa dari segala orang tua, Sang Pencipta langit dan bumi, meletakkan, melahirkan anaknya justru di kandang hewan dan ditaruh di palungan yang begitu hina. Lalu, apa yang bisa kita renungkan dengan peristiwa Natal pertama itu? Saudara pernah renungkan ini enggak? Siapa yang pernah renungkan ini? Ataukah Natal cuma menjadi satu momen di mana kita mau merayakannya penuh dengan sukacita saja, ada pohon Natal, ada hadiah, ada perayaan-perayaan yang penuh dengan segala kemegahannya. Pernah enggak saudara mencoba untuk merenungkan peristiwa Natal pertama, betapa sederhananya raja dari segala raja harus lahir di kandang hewan? Bukankah tahun ini menjadi satu kesempatan bagi kita semua sepanjang tahun ini untuk lebih banyak merenungkan firman Tuhan dengan adanya masa sulit ini? Bukankah bulan Natal ini menjadi satu kesempatan bagi kita untuk merenungkan betapa Tuhan yang begitu maha kuasanya lahir dengan segala kesederhanaannya? Saya percaya teladan Natal pertama justru mengajarkan kita menjadi orang-orang Kristen yang seharusnya hidup di dalam segala kesederhanaan. Bukan untuk pesta pora, bukan untuk bermewah-mewah ataupun menunjukkan apa yang menjadi kepunyaan kita. Tapi Tuhan mau di dalam segala kesederhanaan kita, orang di dunia sana, orang di luar sana melihat kemuliaan Tuhan melalui hidup kita. Amin.
Ada amin saudaraku? Saya ada beberapa pertanyaan ketika saya baca ini, renungkan firman Tuhan ini. Tentunya ini semua dimaksudkan untuk menyadarkan kita semua. Tuhan mau setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, kita diinsafkan, ada amin? Kita dipulihkan, kita dibenarkan, pengertian kita diluruskan oleh Tuhan. Yang pertama, pertanyaan saya, mengapa Allah melakukan hal itu? Mengapa Allah yang begitu penuh dengan kuasa, penuh dengan kemuliaan, melakukan hal yang seperti itu untuk anak tunggalnya? Mengapa dia lakukan itu? Pasti ini bukan karena terpaksa, betul? Karena dia pemilik segalanya, betul nggak? Dia bisa menyediakan Yesus bisa lahir di mana tempat yang begitu layak, bahkan di istana raja sekalipun, betul tidak? Ada amin, saudaraku. Ya, jadi memang Alkitab ini menyaksikan bahwa waktu itu kelihatannya sepertinya terpaksa kalau secara manusia, karena ada mandat. Tadi lihat, nyaksikan drama Natal tadi, karena ada sensus. Ya, Kaisar Roma menyuruh seluruh penduduk untuk sensus penduduk di tempatnya dewek-dewek. Pada masa itu kan kekaisaran terbesar di dunia adalah kekaisaran Romawi pada saat itu, menguasai seluruh dunia pada saat itu. Betul? Dan menyuruh setiap orang itu kembali ke daerah asalnya, ke daerah nenek moyangnya untuk sensus. Bayangin, apakah itu sesuatu yang bagi kita aneh nggak itu? Kenapa nggak sensus di tempatnya masing-masing aja? Di kota di mana mereka tinggal sekarang. Kenapa harus pulang ke daerahnya masing-masing, ke daerahnya dewek-dewek, ke tempat nenek moyangnya? Bayangkan betapa kacaunya saat itu administrasi di seluruh dunia. Halo, kita ngurus KTP berubah sampai hari ini mungkin ada yang nggak dapat KTP. Iya nggak? Saat itu harus berubah semua. Saya percaya ini bukan pekerjaan manusia. Ini pekerjaan Tuhan. Karena nubuatannya harus digenapi berapa ratus tahun sebelumnya. Bahwa Mesias itu lahir di kota Daud. Ada amin? Halo? Begitulah cara Tuhan yang ajaib yang tidak bisa kita pikirkan. Bisa membawa satu peristiwa besar di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, lihat ya. Seolah-olah mandat kaisar itu membawa pasangan Yusuf dan Maria kembali ke Bethlehem, ke kota leluhurnya. Saudara baca itu di Lukas 2 ayat 1 sampai 5, ya. Jadi Alkitab juga menyaksikan bahwa Maria terpaksa melahirkan buah hatinya di kandang binatang dan membaringkannya di palungan. Ya, karena tidak ada tempat kan, tadi kan lihat tadi dramanya kan. Setiap pintu tempat penginapan dicoba untuk ditanya masih ada tempat, semuanya menolak. Dak kate, pergi baik ke sana katanya. Iya kan? Semuanya menolak. Itu seolah-olah terpaksa, saudaraku. Ya. Namun saudara tahu nggak? 400 tahun tidak ada pernyataan firman Tuhan. Tapi tiba-tiba malaikat menampakkan dirinya. Halo? Malaikat Tuhan menampakkan dirinya di hadapan para gembala yang sedang mengembalakan dombanya di padang Efrata. Dan menyampaikan berita yang begitu menggemparkan yang disampaikannya. Bahkan ada penampakan beribu-ribu berlaksa-laksa malaikat menampakkan dirinya dan menyatakan puji-pujiannya kepada Sang Mesias yang lahir sebagai anak manusia. Saudara, justru saya percaya
semua hal yang terjadi pada masa itu, pada saat itu Yesus lahir, itu bukan faktor manusia. Itu bukan karena mandat kaisar. Itu bukan karena penginapan yang penuh. Tetapi saya percaya itu karena faktor ilahi. Itu karena skenario Bapa di sorga harus melakukan itu. Allah sendiri, Allah Bapa sendiri menghendaki dan sengaja membawa Yusuf dan Maria ke kandang binatang untuk melahirkan putra mereka. Semua faktor manusia tadi, baik mandat kaisar, penginapan yang penuh, semua unsur-unsur skenario ilahi yang luar biasa. Dan saya yakin itulah yang menjadi drama palungan yang paling bermakna dan tiada tara sepanjang masa. Bukankah setiap Natal kita menyaksikan, seringkali kita menyaksikan drama itu? Halo? Bukankah itu drama yang paling banyak dan paling sering diulang dan diulang lagi? Ada amin, saudaraku. Bahkan di tempat-tempat, di mall, di tempat-tempat umum, kita melihat hiasan bagaimana Yusuf dan Maria serta gembala mengelilingi palungan. Ada amin. Saya percaya itulah drama terbaik yang Tuhan bisa nyatakan kepada kita manusia. Jadi pertanyaan pertama, kita harus tahu kenapa Bapa lakukan itu. Karena Dia ingin kita menyaksikan satu pertunjukan dari Dia, bahwa itu bukan rancangan manusia. Itu rancangan ilahi yang kekal. Itu akan dikenang sepanjang masa. Ada amin Bapak Ibu. Itu yang pertama. Ya. Pertanyaan kedua, mengapa Allah memilih kandang binatang sebagai tempat kelahiran putra tunggalnya? Saya percaya Bapa di sorga itu melakukan ini bukan karena iseng. Ya. Ini serius. Ya. Dan kita lihat ya, jawabannya itu ada di dalam firman-Nya. Kita perhatikan ucapan sang malaikat kepada gembala. Kita perhatikan. Ya, kita perhatikan. Ucapan malaikat itu apa? Dikatakan gini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi terbaring dalam palungan. Kata kuncinya itu bagimu. Hari ini telah lahir bagimu. Inilah tandanya bagimu. Halo? Ya. Bagi siapa? Bagi para gembala. Dengan kata lain, para gembala adalah alasan Allah memilih kandang binatang. Sebagai tempat kelahiran putranya yang tunggal. Supaya mereka sadar bahwa bayi yang dilahirkan Maria, Bunda Maria itu benar-benar dilahirkan untuk mereka. Dilahirkan untuk para gembala. Oleh karena itu, Allah memilih kandang hewan untuk kelahirannya. Ceritanya bisa lain kalau Yesus, sang bayi juru selamat itu lahirnya di istana raja. Betul nggak? Bisa lain kalau dia lahirnya di tempat bersalin ataupun di tempat penginapan. Saudara tahu nggak, para gembala itu pada masa itu adalah kelompok orang atau komunitas yang tidak memiliki tempat kelas sosial dimanapun di dalam masyarakat Yahudi. Tidak punya tempat. Mereka itu adalah kelompok yang tersingkirkan, dipandang sama seperti pencuri.
dipandang sama seperti perampok, dipandang sama dengan orang-orang berdosa yang paling hina. Itulah para gembala. Karena itu, sespektakuler apapun peristiwa kelahiran Yesus di tempat-tempat misalnya istana raja ataupun rumah bersalin ataupun tempat penginapan, bagi para gembala itu tidak berarti apa-apa. Itu bukan urusan mereka kalau Yesus lahirnya di tempat itu. Bayi yang dilahirkan istana raja, yang lahir di istana raja adalah tanda bagi keluarga kerajaan, betul? Bayi yang dilahirkan di rumah sakit bersalin yang terkenal adalah tanda bagi keluarga terhormat. Betul tidak? Bayi yang dilahirkan di tempat rumah biasa ataupun tempat penginapan adalah tanda bagi keluarga sederhana atau keluarga kebanyakan. Tapi Yesus lahir di kandang domba sebagai tanda bagi masyarakat yang tersingkirkan, masyarakat yang termarginalkan, kelompok yang tidak dianggap. Yesus berbeda. Dia dilahirkan di kandang binatang. Dan itu makanya malaikat katakan, inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Saudara tahu, inilah maksud Tuhan. Inilah maksud Allah Bapa kita yang teragung. Dengan kelahiran Yesus, Dia ingin menjangkau sampai pribadi-pribadi yang disingkirkan oleh peradaban dunia. Peristiwa Natal menjadi peristiwa sangat berarti dan memberikan pengharapan untuk semua orang. Tidak ada lagi batasan. Dia datang bahkan untuk orang yang paling berdosa di seluruh bumi ini, termasuk saudara dan saya. Bapak Ibu, saya percaya, makanya malaikat berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ada amin, saudaraku? Saudara tahu, manusia yang tinggal di dalam kegelapan, tinggal di dalam dosa dan kehinaan, bukankah sama seperti palungan? Tempat yang kotor, tempat yang tidak pernah diperhatikan. Palungan tidak pernah diperhatikan sampai peristiwa Natal. Halo? Gembala, mereka harus mengembara, tinggal di dalam kedinginan, termarginalkan, tidak melihat pengharapan. Tapi malam itu, mereka melihat pengharapan yang besar. Malam itu, mereka mengambil keputusan untuk segera datang menjumpai Sang Mesias. Malam itu menjadi keputusan sekali dan seumur hidup mereka untuk menyaksikan Juru Selamat yang mau datang bagi mereka, bagi orang-orang yang tidak dipandang oleh komunitasnya, dianggap seperti pencuri, dianggap seperti penjahat, dianggap tidak berharga. Yesus mau datang bagi mereka. Jadi bagi saya, waktu saya renungkan firman ini, seandainya semua orang di dunia ini adalah orang terhormat, orang yang bermartabat, orang yang
lahir mungkin di dalam segala kelayakannya. Dan seandainya hanya diri saya adalah orang yang paling hina, orang yang disingkirkan, orang yang gak berharga, saya percaya 2000 tahun yang lalu, bahkan sekarang pun, dia tetap mau datang bagi saya yang berdosa. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini mari kita renungkan betapa kita ini seperti palungan. Tadi kan lagunya kan, waktu tadi worship leader bilang, seperti palungan demikian hidupku menyambutmu Tuhan. Ada amin? Maukah saudara pagi hari ini kita membuka hati kita menjadi palungan untuk menyambut Dia? Kita yang sebenarnya gak layak, tapi Dia mau melayakkan kita. Dia bersedia tinggal di dalam kita. Bukankah itu menjadi satu kehormatan bagi kita semua? Saudara percaya pagi hari ini Tuhan mau datang ke dalam hatimu yang paling dalam sebagai tempat palunganmu? Sebagai tempat di mana Dia akan bersemayam di dalam hidupmu. Ada amin, saudaraku? Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir. Dengan semua situasi yang terjadi saat ini, ini kembali kepada keadaan kita saat ini. Apakah Natal masih menjadi kabar baik bagi kita? Apakah Natal menjadi satu kabar pengharapan yang besar bagi kita untuk tahun-tahun berikutnya? Apakah Natal menjadi satu kabar di mana Tuhan mau membawa kita kepada kemuliaannya? Saudara, Natal tahun ini memang berbeda. Bilang sama sebelahmu, Natal tahun ini memang beda. Natal tahun ini memang berbeda. Pandemi COVID-19 telah mengubah cara kita untuk merayakannya. Halo, walaupun hampir berapa bulan ini kita seolah-olah direnggangkan, ada physical distancing, orang sulit bertemu langsung karena adanya ketakutan demi ketakutan, seperti para gembala yang ketakutan. Tapi ingat, seburuk apapun keadaanmu hari ini, di ruangan ini ataupun di rumah, ataupun saudara yang ada di tempat-tempat di kota lain, di negara lain, seburuk apapun keadaanmu hari ini, Natal tahun ini, Tuhan mau datang menemuimu secara pribadi. Tuhan mau menyentuh hidupmu. Tuhan mau mengubahkan engkau seturut dengan kehendaknya. Bapak Ibu, pandemi bukanlah kabar baik, betul? Pandemi bukan kabar baik. Tapi bagi kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus di kayu salib, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa, termasuk sakit penyakit, krisis ekonomi, maupun segala kesukaran di dunia ini. Baik tahun ini, baik tahun depan, baik sampai kapanpun, tidak ada yang dapat memisahkan kasih Tuhan atas hidup kita. Ada amin. Kabar baiknya bahwa kasih Tuhan itu tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi hari ini, bahkan sepanjang tahun ini, bahkan kalau ini pun berlanjut sampai tahun depan ataupun tahun-tahun berikutnya, percayalah, Yesus itulah kabar baik. Yesus itulah pengharapan. Yesus itulah kehidupan yang kekal bagi kita. Jadi pagi hari ini saya mau mengatakan kepada kita semua,
Yesus lahir 2000 tahun yang lalu sebagai wujud kepedulian Bapa di sorga atas ketidakmampuan kita, atas keberdosaan kita, atas kegelapan hidup kita yang sudah tinggal dalam kegelapan begitu lama. Tuhan masih mau peduli. Tuhan masih mau mengangkat engkau. Tuhan masih mau memberikan engkau kehidupannya, menggantikan kehidupanmu yang penuh dengan kegelapan. Hari ini, saya mau mengatakan kepada kita semua yang hadir maupun yang ada di rumah. Mari kita menjadi suara. Mari kita menjadi tangan. Mari kita menjadi kaki-kaki yang meneruskan kabar baik ini. Di ujung perenungan ini, saya teringat setiap kali saya berjalan di kota ini. Begitu banyak pengamen-pengamen di perempatan-perempatan. Begitu banyak orang-orang yang termarginalkan. Orang mungkin tahu namanya Unreached People Group dari suku-suku. Saya mau mengatakan, mereka juga adalah Unreached People Group. Mereka orang-orang yang termarginalkan. Saya teringat dengan napi-napi yang hampir sebelum pandemi ini, saya dan beberapa rekan hamba Tuhan melayani mereka di penjara. Hari-hari ini Tuhan ingatkan saya kepada wanita-wanita yang tidak layak, yang dianggap para pelacur, yang sering kita temui ketika kita lewat satu wilayah di kota ini. Pertanyaannya, maukah kita memberitakan kabar baik? Maukah kita mau memberitakan tentang Natal, bagaimana Yesus datang dan ditempatkan di palungan, di tempat yang paling hina, di tempat yang tidak layak, di tempat yang orang lain tidak mau memakai itu untuk kehidupannya. Tapi saya percaya Tuhan mampu, Tuhan sanggup mengubah siapapun yang hidupnya selalu dikukung, dibelenggu dengan kabar buruk, dengan sakit penyakit, dengan kehinaan, dengan keterpurukannya, dengan kutuk dan kegagalannya. Tuhan mau menjadi kutuk bagi kita semua. Tuhan mau menjadi dosa bagi kita semua. Di kayu salib, Dia tanggung semua itu. Dia lahir untuk mati bagi kita semua. Itulah kabar baik yang harusnya kita sampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Pertanyaannya, maukah kita masih jadi suaranya Tuhan? Masihkah kita jadi tangannya Tuhan? Masihkah kita jadi kakinya Tuhan? Saya yakin kalau kita masih mengambil keputusan itu untuk menjadi mulut, tangan, dan kakinya Tuhan, percayalah, Dia juga datang untuk jadi Immanuel bagi kita semua. Allah yang beserta kita sampai selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Kami bersyukur. Tahun ini memang kami merayakan Natal dengan cara yang berbeda. Cara yang sama sekali kami gak pernah bisa bayangkan sebelum-sebelumnya. Tapi Tuhan, terima kasih. Justru sepanjang tahun ini banyak kebenaran firman-Mu yang kami renungkan dan membuat kami semakin sadar betapa besar kasih-Mu Tuhan atas hidup kami. Betapa besar kasih-Mu Tuhan atas dunia ini. Betapa besar kasih-Mu Tuhan
akan manusia berdosa ini. Sehingga kau rela memberikan anakmu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk datang. Lahir di kandang hewan yang begitu hina. Walaupun dia adalah raja dari segala raja. Dia yang kaya, rela menjadi miskin supaya kami yang miskin dan penuh dosa ini Tuhan, menjadi kaya di dalam kekayaan ilahi-Mu. Bapa, kami bersyukur pesan Natal kali ini mengingatkan kami betapa Dia adalah pribadi yang kami harapkan. Dialah pengharapan kekal atas kehidupan kami di masa sekarang, bahkan sampai kepada kekekalan. Dia itulah jaminan kehidupan kami. Dia itulah sumber pengharapan kami. Dia itulah sumber kekuatan kami dan tidak ada yang lain. Terima kasih Bapa. Biarlah pesan Natal kali ini mengingatkan kami kembali. Masih banyak orang yang belum melihat terang pengharapan itu. Melihat terang Kristus itu. Melihat terang Injil itu Tuhan. Pakai kami. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang di tempat ini maupun yang di rumah. Kalau engkau bersedia dipakai Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, angkat tanganmu. Dan berdoalah sebagaimana saya akan mendoakan. Tuhan, kau lihat tangan anak-anakmu yang terangkat. Tuhan, ini kami. Utus kami Tuhan. Kami mau jadi suara kepanjangan lidah-Mu. Kami mau menjadi tangan, kepanjangan tangan-Mu Tuhan. Dan kami mau menjadi kaki yang memberitakan kabar baik. Firman-Mu mengatakan, alangkah baiknya dan indahnya kedatangan orang yang membawa kabar baik dari negeri seberang. Tuhan, kemanapun Kau bawa kami, baik kepada keluarga kami, baik kepada teman-teman kami, kepada handai tolan kami, bahkan kepada sebanyak orang yang belum mengenal Engkau. Ini kami Tuhan. Jadikan kami alat-Mu yang heran. Natal kali ini Tuhan, inilah komitmen kami untuk menjadi suara, untuk menjadi tangan dan kaki-Mu Tuhan, dan membawa kabar baik kepada sebanyak orang yang Kau akan selamatkan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai untuk apa yang seharusnya hamba sampaikan. Roh Kudus, teruslah berbicara di dalam hati umat-Mu, di dalam hati kami. Sehingga suatu saat, setiap lidah akan mengaku, setiap lutut akan bertelut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kemuliaan Allah Bapa. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang sudah berdoa sesuai dengan kehendak-Nya, sama-sama kita katakan amin. Baiklah, diberkati ya semua Bapak Ibu dengan kabar sukacita hari ini. Saat ini saya akan membawakan pengumuman persembahan. Seperti yang disampaikan Pak Sujeffrey tadi, pandemi memang bukan berita baik ya, tapi bagi saya salah satu hal yang saya syukuri adalah ketika pandemi ini terjadi, saya itu ada di dalam keluarga rohani City Blessing Palembang. Jadi meskipun pandemi, tapi saya melihat bagaimana pekerjaan Tuhan itu semakin dinyatakan. Lebih lagi, bagaimana saya mengenal Tuhan justru di dalam situasi yang sulit. Bapak Ibu, saya sebagai Ketua Tim Pembangunan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jemaat, kepada jemaat yang ada di Palembang maupun yang ada di luar Palembang,
Karena walaupun dalam situasi ekonomi yang sulit, kita masih tetap bisa setia, kita masih tetap bisa pegang pengharapan bahwa Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita untuk punya gedung sendiri. Dana pembangunan saat ini yang beberapa waktu lalu saya sampaikan di grup WA itu masih bertumbuh. Pada minggu lalu itu jumlahnya sudah di angka 220 sekian, mungkin lagi counting bisa sampai 230, bahkan bisa lebih. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat 7, boleh bisa ditampilkan? Saya boleh bacakan kepada Bapak Ibu semua ya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Saya melihat bagaimana jemaat sungguh-sungguh memberi dengan kerelaan hati. Masa pandemi itu mungkin kita sebagai orang yang hidup di zaman milenial, bahkan gereja-gereja juga mungkin baru pengalaman yang pertama. Bagaimana kita membatasi jumlah jemaat, bagaimana mungkin yang kita biasanya kalau kasih persembahan itu diedarkan kantongnya atau kita maju ke depan. Tapi bagaimana saat ini kita justru tidak mengalami hal yang seperti yang dulu-dulu. Tetapi pemeliharaan Tuhan nyata. Amin. Kemudian saya juga mau mengucapkan selamat Natal kepada seluruh jemaat yang ada di dalam ruangan dan juga kepada jemaat City Blessing Jambi, Muara Bungo. Karena saya tadi lihat hadir juga di aplikasi Zoom. Kabar baik juga Bapak Ibu di Jambi, Ibu Afga, Bapak Ecau saat ini telah di Muara Bungo saat ini telah menyewa satu ruko yang selama ini mereka gunakan rumahnya untuk beribadah, tapi mereka saat ini sudah menyewa sebuah ruko. Ini betul-betul kemurahan Tuhan, karena harga yang diberikan itu menurut saya itu cukup murah ya. Kiranya ini juga bisa dipakai untuk TK Gema Pesada. Jadi saya sebagai pengurus yayasan mengucapkan juga terima kasih karena bantuan dari jemaat City Blessing Palembang itu juga sangat luar biasa untuk pelayanan kita di Palembang maupun di Muara Bungo. Ini bisa dilihat. Nah, kemudian ini juga ada pengumuman Next Compassion Ministry seperti yang disampaikan Pak Jeffrey. Kita ada rencana nanti akan membagikan kepada anak-anak jalanan dalam waktu sehari 2 hari ini untuk berbagi bingkisan Natal. Terima kasih juga sekali lagi untuk dukungannya. Kemudian hari Kamis akan ada Natal gabungan City Blessing Indonesia ya, Indonesia. Jemaat Berkat Bagi Bangsa, silakan Bapak Ibu untuk boleh bergabung di aplikasi Zoom. Ya, nanti boleh, nanti akan di follow up lagi kepada Ibu Ulin. Itu dari ke saya. Ada lagi, ya ini dana pembangunannya. Tetap setia memberi, saya percaya, saya pribadi telah melihat pemeliharaan Tuhan. Dan saya sangat percaya jemaat semuanya tetap akan dipelihara Tuhan, bahkan diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih sekali lagi. Sebelum saya akhiri, nanti yang memberi persembahannya tetap di belakang ya. Jadi kita tidak maju ke depan sebelum pulang. Sebelumnya kita mari berdoa. Tuhan, di masa penghujung tahun 2020 kami mau belajar mengingat semua kebaikan Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat, setiap kebutuhan yang Tuhan cukupkan sebagai kami keluarga, pribadi, sebagai kami tim pelayanan ya Tuhan, sebagai kami sebagai jemaat gereja ya Tuhan. Sungguh Tuhan kami melihat bagaimana Engkau Allah memperhatikan kami. Engkau meluputkan kami ya Tuhan dari kekurangan. Engkau meluputkan kami ya Tuhan dari ketelantaran. Bapak, bahkan kami melihat bagaimana Engkau memberkati kami ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan kami mengerti bahwa Engkau Allah turut bekerja dalam segala hal Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Kami mengenal Engkau Allah sebagai Allah yang menyelamatkan, Allah yang mencukupkan, Allah yang tidak pernah membiarkan ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap bulan, setiap minggu, setiap hari ya Tuhan. Sampai pada hari ini ya Tuhan. Bahwa biarlah tahun 2021 Tuhan kami melihat bagaimana pemeliharaan-Mu lebih lagi ya Tuhan. Seperti yang tahun-tahun yang lalu ya Tuhan. Berikan kami hati yang untuk tetap setia, untuk tetap percaya ya Tuhan. Untuk rindu membawa persembahan kepada Tuhan.
Bukan hanya tubuh kami dan hidup kami ya Tuhan, tapi harta benda kami ya Tuhan. Bagaimana kami diajari untuk berterima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Bapak berkati semua pelayanan yang ada di dalam gereja ini ya Tuhan. Berkati semua tim pelayanan ya Tuhan. Oh, perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati ya Tuhan. Tambahkan jiwa-jiwa ya Tuhan ke dalam jemaat ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan untuk pelayanan kami juga yang di Muara Bungu dan di Jambi ya Tuhan. Berkati ya Tuhan seturut dengan kemuliaan, seturut dengan ajaib pekerjaan tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap pekerjaan, setiap pengusaha ya Tuhan, setiap rumah tangga. Berikan ya Tuhan hikmat, berikan ya Tuhan pimpinan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan justru kami akan semakin diberkati ya Tuhan, walaupun situasi sulit ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, sungguh karena kemurahan-Mu segala yang kami boleh peroleh saat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Terima kasih. Baik, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Dan saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa, doa berkat. Begitu juga dengan saudara-saudariku yang ada di rumah. Mari sama-sama angkat hatimu, angkat tanganmu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah anugerah yang besar daripada Allah Bapa kita. Kasih karunia dan kebenaran yang datangnya daripada Yesus Kristus. Penghiburan dan penyertaan Roh Kudus membawa kita tetap taat dan setia sampai Yesus datang kedua kalinya Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita akan tutup doa berkat kita bersama-sama dengan kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajar kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudariku. Saya kembalikan kepada yang Baiklah Bapak Ibu, kita akan masuk